Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semuanya, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta ini? Iya, pintar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan menguasai alam raya ini yang ada di langit dan di bumi. Allah menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, ya, dan hewan, dan yang lainnya. Allah juga yang menciptakan. Nah, kita harus beriman dan percaya bahwa semua yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ketika kita melihat keindahan alam, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Subhanallah, ya. Kemudian kita dapat mengenal Allah dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa, Pak? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kemudian kita dapat mengenal Allah melalui Al-Quran yang banyak menceritakan tentang kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak semuanya, di sini kita juga akan belajar ya bagaimana cara mengenal Allah, di antaranya melalui ayat Al-Quran, melalui Asmaul Husna dan alam semesta. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Bagaimana caranya, Pak? Iya, amati gambar berikut ini ya. Apa saja ya benda mati itu? Kita lihat di sini. Nah, ada meja, kursi, buku, gunung, ya, pensil, batu, gedung. Itu semua materialnya Allah yang menciptakan. Kemudian manusia hanya tinggal mengubah bentuknya, berkreasi untuk mendapatkan suatu hal yang baru. Kemudian apa saja ya benda hidup itu? Kita lihat semua benda hidup ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ya, ada singa, ikan, ayam, ya. Ada manusia, ada pohon, bunga dan sebagainya. Itu semua Allah yang menciptakan. Maka kita sebagai manusia harus merawat dengan baik agar kita nanti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan ketika di bumi. Anak-anak semua, semangat ya kita untuk melestarikan bumi ini, karena ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih. Kemudian kita menjaga tumbuh-tumbuhan, disiram ya. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang menciptakan alam ini dan Allah lah yang menjaganya. Kita hanya berusaha untuk memanfaatkan dan menjaganya agar tetap baik kondisinya, bumi ini tidak menjadi rusak ya. Kemudian bumi ini tetap indah dan tidak tercemar. Anak-anak semangat kan menyelamatkan lingkungan, karena ini bagian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, semuanya luar biasa ya. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di sini ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, apa arti beriman itu?" Rasulullah pun menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Nah, beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah
bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya, ya. Jadi kita banyak menemukan kekuasaan-kekuasaan Allah. Masya Allah. Nah, anak-anak semuanya, insya Allah kamu bisa ayo simak cerita berikut ini. Nah, di sini ada cerita tentang Ahmad yang tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarganya. Suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya. Nah, Ahmad bertanya nih kepada ibunya, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah?" "Oh iya, benar." Terus Ahmad bertanya lagi, "Bukankah meja, lemari, pensil, baju dan sepatu buatan manusia?" Kemudian ibu menjawab, "Kamu betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin." Nah, masih berlangsung ya dialognya. Kalau begitu, ibu akan ceritakan bagaimana benda-benda itu milik Allah. "Dengar baik-baik anakku, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu, ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi, ingat anakku, kayu itu tumbuh di bumi, yang menumbuhkan bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Oh begitu," kata Ahmad. "Sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu." Nah, dialognya luar biasa ya. Walaupun nanti meja, pensil dan sebagainya itu memang karya manusia, tapi yang menciptakan bahan bakunya adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinter semuanya. Nah, kemudian bagaimana kita mengenal Allah melalui Al-Quran? Kita lihat ya. Amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada ayat-ayat Al-Quran ya. Salah satunya di surah Al-An'am ayat 102. "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Allah, Dialah pemelihara segala sesuatu. Masya Allah. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya bagaimana caranya? Dengan melaksanakan sholat. Ya. Nah, insya Allah kamu bisa, ayo bacalah Quran surah Al-An'am ayat 102 beserta artinya secara bergantian dengan temanmu. Nah, di sini kalian baca ya surah Al-An'am dan artinya bergantian dengan teman sebangkumu. Ya, di sini. Nah, di sini akan Bapak ulangi sekali lagi cara membacanya. Perhatikan panjang pendeknya ya. Ada, ini setiap yang Anda tanda seperti ini dibaca panjang, apalagi tanda bendera seperti ini. Ini dibaca panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nah, nanti kalian baca bersama teman-teman dan secara bergantian ya, agar lebih meresap dan kalian mudah untuk memahaminya. Dan ingat loh, membaca ayat Al-Quran itu pasti berpahala. Masya Allah. Nah, kemudian kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna.
Kita lihat. Nah, di sini nih adalah kaligrafi Asmaul Husna ya, yang jumlahnya 99. Asmaul Husna itu jumlahnya 99, yang biasanya itu disyairkan ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, sampai 99. Nah, untuk saling mengenal biasanya melalui nama-namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik ya. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, itu ya anak-anak semuanya. Kita akan mempelajari 3 diantaranya, yaitu Al-Basir. Dari Asmaul Husna tadi yang 99, kita akan mempelajari 3. Yang pertama Al-Basir. Nah, amati dan ceritakan gambar berikut ini. Ya, kita lihat di sini. Ya, ada seorang anak yang mengamati temannya berbisik-bisik. Walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat mereka, karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati dan apa yang tidak kita dengar. Allah Maha mendengar. Nah, di sini Allah Maha melihat. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kira kalau tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang tahu. Allah Maha tahu. Walaupun kita bersembunyi, Allah Maha tahu. Nah, itu ya anak-anak semuanya. Kita harus terus berbuat baik karena Allah Maha tahu. Kemudian Al-Adl. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Masya Allah ya. Di sini ada bersuku-suku ya. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Walaupun kita berbeda suku, tetap satu jua. Nah, Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan menjauhi yang dilarangnya. Artinya bahwa Allah tidak membeda-bedakan kita mau dari suku apa, mau dari suku mana, atau dari golongan ekonomi mana. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan harta, bukan keturunan, tetapi adalah ketakwaan. Siapa di antara kita yang paling takut dan bertakwa kepada Allah, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang mau menjadi orang yang paling mulia? Masya Allah, semuanya bersemangat ya. Insya Allah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang paling mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Allah Maha Adil ya anak-anak semuanya. Nah, kemudian ayo kita baca ayat berikut ini. Ya. Nah, di sini ada surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Allah memang menciptakan kita dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal, ya. Jadi Allah menciptakan kita agar kita saling mengenal, dan di sini disebutkan bahwa yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling mulia, maka kita harus menjadi orang yang paling bertakwa. Masya Allah. Nah, anak-anak semuanya, Asmaul Husna yang ketiga, Al-Azim. Apa itu Al-Azim? Ya. Ayo kita amati gambar berikut ini. Nah, ini ya. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, di sini ya kita lihat ada seorang anak yang memandangi betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang Maha Agung ya, hanya Allah yang tidak membutuhkan pertolongan. Kita sebagai makhluk Allah, kita sangat membutuhkan pertolongan. Kita ingin memakai baju, kita minta tolong kepada tukang jahit untuk membuat baju. Ya, nanti tukang jahit minta tolong kepada yang jual bahan bakar, jual kain agar menyediakan kain untuk dibuat baju, dan seterusnya. Maka minta tolonglah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Ya Allah, semoga ilmu bermanfaat ya. Karena apa? Karena Allah sangat mendengar doa-doa kita. Allah Maha Agung, tidak membutuhkan pertolongan, dan Allah sangat mau menolong kita semua ya. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah ya, itu Asmaul Husna ya. Kita akan mengenal 3 Asmaul Husna tadi. Kita mengenal 3 Asmaul Husna ini ya. Insyaallah di bagian part 2-nya ya, di bagian B nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatian kalian, luar biasa. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.